Halo, selamat pagi. Sekarang saya berada di Ciwaru ya, di rumahnya Bapak Sal Iskandar, seorang pengusaha dari dunia pendidikan dan juga wirausaha yang bisa dilihat dari buku-bukunya. Saya mau berbincang-bincang sedikit mengenai latar belakang bahwa bagaimana sih mendirikan suatu wirausaha gitu. Langsung saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Saya dari mahasiswa Universitas Sari Alaintam ya, mau bertanya-tanya mengenai wirausaha yang Bapak jalankan dari awal sampai saat ini gitu ya Pak. Saya melihat Bapak itu selain dari dunia pendidikan ya Pak, dari mulai TK sampai perguruan tinggi, Bapak juga mendirikan sebuah PT, yaitu PT Sali Iskandar Group. Saya mau bertanya nih Pak, bagaimana sih latar belakang Bapak mendirikan suatu usaha itu Pak? Dari tahun berapa gitu Pak awalnya? Ya, begini ya Yardi, saya itu mulai belajar usaha itu sejak SMP sebetulnya di Cisewu, kemudian berlanjut di Garut, kemudian juga berlanjut saat di Universitas Pajajaran. Nah di situ saya sudah mulai tertantang. Dari awalnya itu suka membawa barang-barang orang lain ke kampus, jadi kantong saya itu besar, di situ ada lipan setip, kemudian ada sepatu, macam-macam. Nah kemudian saya juga eh, ditawari oleh Pak Abdurrahman almarhum, guru sastra Sunda di Unpad itu menjadi reporter wartawan Kujang di Buah Batu. Saat ini Kujang memang sudah tidak ada, kemudian saya jadi wartawan di situ. Nah, di situ mulai berkembang. Nah, kemudian juga saya bergabung dengan loper koran Pikiran Rakyat di Cikapundung. Nah, setiap setiap subuh saya itu suka menjajakan koran ke Unpad, punya langganan. Kemudian juga saya memang mencoba untuk belajar bagaimana dunia penerbitan. Saya suka ikut kepada teman-teman belajar kuliah di Pikom Unpad meskipun saya bukan seorang mahasiswa Pikom, tapi saya ikut aja dengan teman-teman mendengarkan bagaimana. Kemudian juga saya kalau malam minggu itu suka menjadi tenaga part-timer di Gramedia. Dari situlah kemudian juga saya mencoba untuk belajar bagaimana mengenai ilmu engineering. Kalau ada yang ngaduk, ada yang membangun, saya suka nanya, suka membantu meskipun saya tidak dibayar, tapi nanya bagaimana tentang komposisi adukan semen dengan pasir, dengan batu sprit, kemudian kalau mondasi bagaimana, semua gitu. Nah akhirnya pada tahun 88 saya nikah, kemudian 89 saya mendirikan CP, waktu itu CP Siger Tengah Group di Jalan Sekejati 14 di Cikira Condong. Nah, itu di situ kita mendirikan. Nah, itu kita mulai dari penerbitan buku. Buku yang saya dirikan itu judulnya adalah buku Bunga Rampai Jawa Barat dari masa ke masa. Jadi sejarah tentang Jawa Barat di situ ada. Bagaimana Jawa Barat berdiri semua, kemudian tiap kabupaten. Nah, kemudian buku-buku itu banyak. Buku bahasa Sunda, buku pelajaran, buku umum. Saya alhamdulillah waktu itu tahun 89 itu lagi booming. Dan pada akhirnya tahun 88 saat krisis, saya juga krisis. Jadi penerbitan itu saat itu saya kolab, tutup, tidak bisa menggaji karyawan, kemudian bagian redaksi kemudian saya alihkan ke ke sekolah, karena Algi Pari saya dirikan tahun 95, saya dirikan sebelum ini ada masalah, saya sudah mendirikan pendidikan. Jadi memang awalnya ini dimulai dari memang awal sangat kecil sekali. Saya bahkan untuk mendirikan buku, saya dari dulu kan suka nulis itu di Surat Kabar Kujang, di Wangkara, Mangle, kemudian saya ngisi di Bandung Pos saat itu, kemudian juga di Pikiran Rakyat, kemudian sekali-kali saya di Kompas. Bahkan saya di Kompas itu dapat beasiswa ke mahasiswa itu dari Kompas. Nah itu Kompas Gramedia Group, karena saya suka mengisi ngomentari apa saja. Jadi dunia saya itu memang selain pendidikan ini, dunia itu dunia penerbitan, jadi dunia usaha saya itu. Nah maka saya setelah 95 itu berdiri dari
pendidikan Al-Ghifari, kemudian Al-Aitam, Intan Agung Asali, maka tahun 2020 saya mendirikan itu PT Sali Iskandar Group. Sigar Tengah Group saya tutup karena memang tidak menyesuaikan dengan nomenklatur perundang-undangan. Kalau dibarukan lagi juga susah. Nah, maka saya mendirikan PT Sali Iskandar Group yang sekarang berkantor di Jalan Pasangaran nomor 15 di Kota Bandung. Dan 2 anak perusahaan yang sendiri juga CP Sali Iskandar Family dan CP Al-Aitam Sarana untuk menunjang ini. Memang di PT ini sangat luas. Ada bidang konstruksi, ada bidang penerbitan, ada bidang usaha, macam-macam di situ. Ada kurang lebih 30 unit usaha, termasuk kuliner, termasuk juga catering, termasuk juga IO, macam-macam. Tapi yang sekarang ini saya lakukan itu adalah kembali lagi basic to basic, yaitu dulu penerbitan. Maka sejak itu saya mendirikan seperti buku Presiden RI dari masa ke masa ini. Ini saya mengambil Tom Pinalidin, Kang Tom yang dulu menjadi salah satu anggota redaksi. Sampai sekarang kita bekerja sama, Kang Tom dengan saya yang punya ide, Kang Tom yang meneruskan ide saya untuk membuat buku Presiden RI masa ke masa. Buku ini hanya menceritakan tentang masa kecil Presiden, masa remaja, kemudian masa tugas, dan masa pun tidak ada masalah politik karena pangsa pasar kita itu hanya SD, SMP, SMA dan mahasiswa. Jadi dari buku ini diharapkan menjadi toladan. Kemudian saya juga mendirikan tentang buku Gubernur Jawa Barat dari masa ke masa. Ini juga sama, menceritakan Pak Gubernur pertama, kedua, ketiga, 16 sampai Pak Ridwan Kamil di sini juga ada. Jadi buku ini sangat termasuk wakil presiden, karena wakil presiden banyak. Saya dirikan wakil presiden juga banyak. Nah, ini buku-buku ini kenapa saya spesialisasi mengambil buku-buku biografi? Karena saya itu senang kepada orang-orang sukses dan saya selalu terinspirasi dan membawa bagaimana saya belajar sambil membuat buku, tapi sampai belajar kan banyak turudannya, banyak sekali ini ya. Bahkan sekarang saya lagi bikin buku tentang manajemen pemerintahan desa, kelurahan dan kecamatan di Indonesia. Nanti akan kerjasama dengan Menteri Perumahan dan Pemukiman. Jadi kita bikin bagaimana tata kelola tentang pemerintahan desa. Kita pemikiran sumbang pemikiran itu. Dan ada lagi satu yang sekarang oleh Kang Tom Pinalidin dibikin lagi tentang mulai ke daerah. Ada buku Bupati Bandung dari masa ke masa, kemudian buku yang akan terbit itu buku Wali Kota Bandung dari masa ke masa. Karena setelah saya survei itu sangat sedikit orang yang tahu tentang presiden, yang tahu tentang gubernur, yang tahu tentang wali kota, karena memang hidupnya juga sudah sekarang. Nah, jadi buku ini mudah-mudahan mengingatkan, karena dari setiap tokoh, setiap pemerintah itu punya keunggulan masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Karena seni memimpin itu berbeda. Zaman Pak Solihin bagaimana, zaman Pak Nuriana bagaimana, zaman Pak Ridwan bagaimana, zaman Pak Aher bagaimana, kemudian zaman sebelumnya saya belajar di situ. Saya seperti presiden aja. Zaman Pak Karno seperti apa, zaman Pak Harto seperti apa, kemudian zaman Gus Dur seperti apa, B.J. Habibie seperti apa, Megawati seperti apa, SBY seperti apa, dan Pak Jokowi seperti apa. Saya belajar dari situ, saya kumpulkan data-data ini, dan itulah yang membuat IRD. Saya itu kan hidup di dua mata sisi, satu mengelola pendidikan dan satu saya adalah usaha. Dari dulu tidak pernah berubah hidup saya ini, selalu seperti itu. Kemarin soal organisasi saya hanya ikut saja, sepertinya core bisnis kita itu di situ. Karena saya kalau tidak menulis rasanya sakit kepala ini kalau tidak berkarya gitu, karena itu sudah bertahun-tahun dari dulu sejak mahasiswa. Saya untuk menghidupi itu dulu tuh dari honor-honor. Saya mendapatkan honor sebagai penulis, sebagai itu dapat itu. Karena sekarang ini kurang begitu produktif karena memang dengan berbagai macam pekerjaan yang luar biasa, tapi saya tidak menghilangkan. Alhamdulillah sekarang sudah mau terbit lagi buku-buku yang saya terbitkan. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada Pak
kendala yang dialami dalam proses pembuatan atau penerbitan buku ini dari awal sampai sekarang Pak, gimana kendalanya, dan apakah dalam proses penerbitan ini harus punya modal besar atau gimana Pak? Iya, kendalanya tuh banyak, terutama bagaimana persaingan. Dan buku itu kan dari mulai naskah, kemudian pemilihan judul supaya pangsa pasarnya kemana, kemudian bagaimana cara memasarkannya. Jadi itu kendalanya banyak. Dan kalau dulu Bapak sampai bangkrut itu karena terlalu banyak kepada buku-buku yang proyek. Jadi berbeda dengan buku yang diterbitkan oleh teman-teman seperti Gramedia atau yang lain, grup itu kan buku pasar. Nah, kalau saya buku-buku yang bersifat spesialisasi dulu itu, karena bagi saya belum mampu untuk tenaga marketingnya, kemudian juga modalnya juga besar, segala macam. Jadi saya mencoba untuk mengkerucutkan diri. Nah, kemudian harus ada modal. Betul, modal terutama itu adalah modal mental. Saya mendirikan usaha itu tidak selalu pakai modal, tapi selalu bermitra, berkooperasi dengan percetakan, dengan settingan, dengan tukang gambar, dengan bagian layout. Kita tuh saling, karena penerbitan itu tidak hanya mulai pengadaan naskah, kemudian diedit, kemudian masuk layout, kemudian masuk proof, kemudian masuk percetakan, dari percetakan kemudian diedarkan kemudian ada yang membeli masuk, kemudian kita juga membayar pengarang, membayar pegawai, itu juga seperti itu. Jadi siklusnya itu tidak semudah yang dibayangkan, tapi harus dilakukan. Yang saya rasakan modal pertama itu adalah modal mental. Kalau pengusaha itu modalnya jangan punungan, belikan, putus asa, kemudian juga jangan selalu berharap bahwa usaha ini sangat ingin untung, usaha ini tidak mau rugi. Itu secara naluri ya. Pengusaha itu biasanya kalau kata teman-teman, kalau belum rugi 20 kali belum diuji pengusaha gitu. 1 kali pengusaha gagal maka harus bangkit kembali. 2 kali pengusaha gagal harus bangkit kembali, karena di jiwa pengusaha itu tidak ada istilah gagal, tapi ada memang kesuksesan yang tertunda. Yang bisa saya alami, saya sudah kurang lebih dari 88 sampai sekarang 2002, berarti kurang lebih 20 tahun lebih saya bangkit kembali gitu, karena memori itu diingatkan kembali. Dan sekarang ini kemungkinan akan diteruskan oleh anak perusahaan ini, supaya ini perusahaan ini kan bukan hanya penerbitan IRG, karena konstruksi, kemudian kan perdagangan umum. Jadi kita tuh konstruksi dari dulu saya adalah suka menerima proyek-proyek rehab SD, gedung, dan sekarang seluruh gedung yang saya buat itu tidak kepada yang lain, tapi punya pengalaman, meskipun saya bukan ahli engineering, tapi pengalaman otodidak, membaca bagaimana mulai dari perencanaan, kemudian dari solid tanah, berapa kedalaman pondasi, kemudian behelnya bagaimana, ring balaknya bagaimana, struktur kolomnya bagaimana, kemudian cara ngecor bagaimana, sampai finishing. Jadi memang itu harus dikuasai. Saya ilmu dari mana? Otodidak. Tidak, saya bukan ahli engineering, tapi sedikitnya agak tahu bagaimana kalau mendirikan gedung, termasuk menata halaman. Saya bukan ahli lingkungan, tapi saya belajar bagaimana lihat pada orang lain atau kita piknik, oh begini. Jadi sebetulnya harus ada niru gitu. Jadi studi niru lah, bukan studi banding, studi niru orang lain, kemudian dimodifikasi. Jangan plagiat, tapi modifikasi. Oh itu begini kan begitu. Ya. Yang selanjutnya Pak, dalam proses pembuatan penerbitan buku ini, apakah ada kerjasama dengan PT lain Pak, atau gimana Pak dalam proses pembuatan? Saya selalu kerjasama. Seperti saya tidak punya percetakan, maka ke percetakan teman-teman. Saya hanya punya ide, punya layout, punya naskah, nah nyetak itu kepada yang punya percetakan, karena saya kalau punya percetakan berapa biayanya dan nggak sanggup gitu. Saya hanya penerbitan sekarang ini, belum sampai kepada percetakan. Jadi kita intinya itu yang penting itu mau kolaborasi. Sekarang itu bukan zamannya bersaing IRG, tapi zaman kolaborasi, zaman kerjasama, zaman saling bayang. Penting itu modalnya mau mulut membuka, menyampaikan kepada teman-teman. Yang penting itu jangan merugikan, saling menguntungkan. Jadi salah besar kalau sebagai pengusaha, usaha memulai harus punya modal. Modalnya itu bisa modal finansial,
yang lebih-lebih yang saya rasakan, saya tidak punya modal, kan tahu sendiri IRG saya adalah yang tidak punya modal, tapi kenapa bisa? Karena kepercayaan. Jangan mengkhianati kepercayaan dari satu percetakan, kemudian ada untung. Dan pengusaha itu IRG harus dipikirkan, kalau dapat untung itu jangan dimakan sendiri. Kalau itu mendapat untung 3 juta, maka saya itu 50% itu untuk modal kembali. Maka yang 50% itu 30% untuk tabungan, 20% bisa dimakan. Kalau pengusaha tidak seperti itu, habis. Ada untung dipakai, selesai, pakai segala boleh kita memakai untuk keluarga, boleh kita memakai untuk yang lain, tapi intinya itu bagaimana ngelola keuangan ini sangat hati-hati. Karena pengusaha itu di mana-mana rata-rata yang berhasil itu karena dia hemat, cermat dan irit, dan punya masa depan ke depan, tidak memikirkan hari ini. Karena kalau pengusaha cukup hari ini, maka besoknya itu nggak mungkin bisa berdiri lagi, bangkrut itu. Nah itu, dan itu memang seperti itu. Nah saya ke anak muda ini, gimana caranya supaya mereka itu tangguh untuk mahasiswa? Ya memulai. Pengusaha itu jangan nunggu gelar sarjana, jangan nunggu punya ilmu banyak, lakukan aja dari sekarang. Pengusaha itu apa saja yang hari ini bisa, umpamakan hari ini jualan HP bekas, lakukan. Jualan sepatu bekas, lakukan. Jualan barang-barang bekas, lakukan, atau kerjasama dengan yang lain, konsinyasi. Itu pengusaha itu. Saya sendiri kan dari awal kerja di mana, kemudian cari itu cari ini. Sebenarnya pengusaha itu tidak usah punya modal besar, tapi punya keinginan besar, punya perencanaan besar. Itu seorang pengusaha. Nah itulah yang selama itu saya lakukan. Kalau umpamakan pengusahanya sekedar mencari untung, wah itu pengusaha akan buntung. Tapi kalau pengusaha ingin menjadi barokah, itu memang tujuan kita. Dan pengusaha itu sebetulnya IRG itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Kalau seorang pengusaha itu harus lurus, karena yang menentukan rezeki segala macam kan Allah. Kalau pengusaha mau makan cara-caranya tidak baik, segala, saya kira tidak akan dapat barokah. Dan saya lakukan itu mencoba untuk belajar bagaimana selain, kalau pengusaha kan mencari untung ya, betul, nah tapi untung itu juga harus barokah. Jangan untung merugikan orang lain, tapi untung yang bisa lakukan untuk kita sendiri. Oke Pak, yang selanjutnya itu Pak, kalau kita membuat biar usaha ya kan pasti ada kemauan lah dari luar, dari masyarakat. Nah cara menyikapi hal tersebut itu gimana Pak? Usaha. Ya, IRG mental yang harus dilakukan itu pengusaha itu lakukan. Jangan banyak mendengar ocehan, pujian, hinaan, jangan. Jangan kita selalu hebat kalau mau dipuji. Kalau dicaci maki kita kempes, jangan. Dua-duanya hadapi, karena di dunia ini dua momen itu selalu ada. Ada orang yang suka, ada juga orang yang tidak suka. Usaha juga selalu ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, seperti siang dan malam. Nah seorang pengusaha itu memang harus tangguh. Seperti teman-teman para mahasiswa, jangan dipikirkan nanti saya setelah selesai mau berusaha. Itu harus dievaluasi. Pengusaha itu dari sekarang. Usaha itu sebetulnya latihannya itu dari sejak pagi sampai sore kembali, sejak malam. Kapan? Sejak sekarang. Jangan menunggu saya itu kalau berusaha nanti sudah setelah punya duit, memang benar gitu, belum tentu juga. Kalau saya kan mulai saja. Iya, betul. Dan apa saja itu kan punya feeling, oleh Allah itu punya trust, punya pemikiran kira-kira apa yang saya cocok, terutama kepada diri sendiri. Saya ada teman-teman ngajak bisnis di pom bensin, tapi saya tidak bisa gitu, tidak kekuasaan, saya mundur. Kemudian juga ada teman ngajak di perumahan saya, waduh belum bisa. Tapi kan saya lakukan ini yang sekarang ini yang sudah terasa kan di pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi saya lakukan. Dan juga di dunia usaha ini saya usaha itu kan, saya sekarang punya kantin kan sudah 4 ya, dikelola itu kan, kantin di Al Aitam, kantin di Intan Asali, kantin di Al Ghifari, kantin di Universitas Al Ghifari, saya punya kan, dengan menggerakkan orang lain. Saya masih tetap belanja ke pasar, ngontrol berapa ciki, berapa ini bala-bala keuntungan, nggak usah hina dikaitkan dengan seorang
pemegang saham atau dikaitkan dengan seorang pembina, pemilik, nggak ada urusan. Kalau usaha itu nggak nonsen. Ya, betul. Jangan bawa-bawa gelar, jangan bawa-bawa titel, itu kan akan mempengaruhi sendiri. Usaha itu usaha aja. Betul. Yang penting itu kita itu tidak merugikan orang lain dan dapat untung, kan begitu. Ya. Tidak usah, wah saya ini bergelar ini masa saya harus jualan pisang. Ngapain sih antara gelar dengan jualan pisang itu disanding-sandingkan, nggak ada urusan. Kalau memang pisangnya bagus, kenapa kita jadi masalah? Ya. Bikin surabi telur, bikin surabi biasa, surabi manis, surabi asin, atau bala-bala ini, atau juga dagang ini, semua itu semua. Kalau di kuliner, nah kalau saya kan yang kulinernya ada, yang penerbitnya ada, karena usaha itu memang sebenarnya tujuan satu. Berbagai macam, memang pusing ya inilah usaha itu kayak pusing. Tidak ada usaha itu enak-enak saja. Dan saya terutama sangat IRG sangat bukan iri. Saya tuh banyak belajar ke teman-teman Cina. Kalau teman-teman Cina itu disiplin. Saya memperhatikan kepada para pengusaha Cina itu sangat ulen. Bahkan di Indonesia itu sekarang menurut data statistik itu baru 2% orang yang pengusaha yang punya pemikiran begini. Saya kalau keluar dari satu perguruan tinggi, saya tidak ingin bekerja pada orang lain, tapi orang lain bekerja pada saya. Saya tidak ingin digaji orang lain, tapi saya ingin, itu hanya 2% dari 275 juta. Padahal kalau negara maju itu harus 10% jumlah penduduk. Jadi kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, karena seorang pengusaha itu bisa menciptakan beberapa orang. Seperti yang Bapak lakukan kan, Bapak punya ide pendidikan sekarang ini bisa kurang lebih 900 orang kan, dari guru, dosen, karyawan, para pimpinan. Kalau kali saja 3 orang anaknya, 2 sama istrinya, berarti 9 kali 3 sudah 2.700 bisa menghidupi kegiatan. Meskipun honornya mungkin di bawah UMR, tapi kan sampai gini. Jadi seorang pengusaha itu sebetulnya di situ ladang amal yang kelihatan seorang pengusaha itu. Jadi ini memang kenapa tantangan yang Bapak lakukan ini, kenapa senang gitu Bapak berusaha, karena Bapak di situ ada nilai ibadah, nilai perjuangan gitu. Nah ini kan seorang pengusaha itu intinya. Kenapa? Kan ada 10 pintu rezeki, 9 pintu rezeki itu diberikan kepada pengusaha IRG. 1 diperebutkan jadi pegawai negeri, jadi ABRI, itu kan 1. Betul. Tapi kalau pengusaha itu 9 pintu rezekinya. Contoh, kalau seorang karyawan mendapatkan gaji 3 juta 1 bulan, tapi kalau umpamakan buku Bapak ini laku jangan banyak-banyak, buku ini adalah 20.000 saja, 20.000 kali 200.000 berarti sudah 4 miliar. 4 miliar, Bapak dapat 20%, 800 juta. Kalau itu kalau umpamakan harus kerja berapa tahun Bapak dapat itu. Tapi dengan satu ide dan orang lain juga dapat gitu. Iya. Nah, jadi kalau mau banyak uang ya memang harus berusaha. Harus apa saja, karena itu seperti pedagang, seorang pegawai negeri dibandingkan dengan pedagang beras di pasar. Dia 1 kali 1 ton. Kalau pedagang beras beberapa kali kan. Pedagang buah. Jadi memang dia bertumpuk gitu. Tapi ya niatnya untuk apa? Untuk pengusaha itu tidak usah gaya-gayaan. Tapi pengusaha itu ya yang penting itu standar, sederhana. Itu biasanya pengusaha itu mah, kalau pengusaha gayanya baru segitu itu orang kaya baru tuh. Orang kaya baru itu OBK apa tuh? OKB orang kaya baru gitu. Nah, kalau pengusaha tulen itu biasanya sederhana, kemudian juga penampil, tapi dia fokus itu kepada apa yang digarapkannya. Oke, baik Pak, mungkin cukup ya pertanyaan demi pertanyaan. Terima kasih sudah dijawab juga dengan sangat detail mengenai bagaimana sih kita bisa berusaha ya, khususnya buat anak muda sekarang gitu ya Pak. Saya ada satu hal untuk para mahasiswa dan pelajar. Anda lakukan apa yang menurut value Anda sekarang ini. Anda jangan terlalu membanding-bandingkan dengan yang lain. Tapi apa value, insting untuk melakukan itu. Karena usaha itu jangan ragu-ragu. Usaha itu harus mengikuti proses IRG.
tidak bisa ujung-ujung seseorang jadi sukses. Coba baca bagaimana tentang BCA saya baca, kemudian bagaimana tentang Bakri saya baca, kemudian bagaimana tentang Al-Masun saya baca, kemudian juga beberapa literatur termasuk orang kaya di Indonesia itu kan grup Jarum, grup itu sangat talentanya ini. Dan saya kembali lagi, saya itu sebetulnya bukan iri ke Cina, tapi saya ingin meniru karena dia tangguh, tahan gitu, tahan di dalam dia berbisnis. Saya juga heran kenapa itu orang-orang Cina ini, terutama di Indonesia dan di negara mereka itu selalu tampil di negara manapun dia itu terdepan di bidang usaha. Coba lihat di mana-mana, di Indonesia terdepan, di Malaysia, di Asia, di Singapura, di Thailand, di mana semua coba orang Cina itu memegang peranan. Betul. Kita sendiri di sini di Indonesia sendiri itulah jangan dijauhi, tapi kita belajar begitu. Bagaimana saya juga belajar. Seperti dulu saya pernah cerita, kok kunaon zaman itu tuh zaman saya suka beli barang, kok Anda itu bisa banyak sih duitnya. Iya, kalau oeh itu anak oeh itu jarang ngasih jajan. Kalau anak oeh mau jajan saya suruh dulu nagih gitu. Kalau nanti setelah nagih dapat saya kasih, kalau enggak jangan, saya bilang gitu. Jadi mereka itu pengkaderannya luar biasa, suka nongkrong di toko, suka di sini. Kalau di kita kan rasanya malu, seorang petani nongkrong jadi anak petani malu. Padahal kenapa malu, itu profesi. Seorang tukang dagang kenapa malu gitu, tukang kerupuk, itu kan sesuatu yang memang dari turun temurun. Mereka itu menurut saya sanggup membuat generasi berikutnya itu turun temurun, tidak putus. Nah inilah yang harus kita ambil sebagai pengusaha. Generasi saya sendiri, bismillah, apakah generasi Sali kepada anak-anak turunan saya itu akan melekat. Saya berusaha mencoba untuk mewariskan generasi ini, dan termasuk kepada mahasiswa kalau tidak berubah mau kapan? Apakah kita hanya menuntut investasi banyak di Indonesia, tapi kita sendiri hanya jadi penonton? Maka ambil bagian. Kalau saya ambil bagian apa saja, yang penting harus aktif di Kadin, di Gapensi, di IKAPI. Saya kan sebagai ikut di organisasi, saya aktif sekarang sebagai penasehat, sebagai pengurus. Kita aktif karena bersentuhan dengan PHRI, bersentuhan dengan Kadin, Gapensi, kemudian IKAPI, kemudian Saudagar Muslim, macam-macam saya itu. Jadi kita tuh tahu gitu cara orang lain berkomunikasi, berusaha. Selain saya di pendidikan kan ikut organisasi ABPTSI, ikut BMPS, ikut OPDGS RI, ikut apa aja. Karena itu seorang pengusaha itu yang paling yang dilakukan itu adalah juga banyak relasi. Punya relasi banyak itu sudah modal dasar. Kalau tidak punya relasi susah ya Argi. Hanya ngotok-ngotok sendiri, ngurus sendiri, ini dan seolah-olah hebat. Enggak, kalau pengusaha itu harus banyak relasi. Dan itu yang membuat, tapi jangan kolusi, yang penting itu relasi. Beda relasi dengan kolusi. Kalau kolusi negatif, kalau relasi positif, apa saja. Itu saya menghimbau kepada anak muda, ayo mulai. Kita akan menuju Indonesia Emas 2045. Di tangan Anda, di tangan para mahasiswa, di tangan para pelajar, generasi muda itu ambil. Saya mungkin gak keumuran, tahun 2045 itu kurang lebih 25 tahun lagi. Usia sekarang udah 61, ditambah 25 udah aki-aki. Sudah tua, sudah tidak produktif lagi untuk beride. Tapi saya mencoba, meskipun sudah berumur, tapi saya tetap semangat. Bagaimana yuk untuk membimbing anak-anak, membimbing generasi supaya memang mereka itu ada yang menjadi pengusaha, ada yang juga memulai, ada menjadi inspirator yang membuat konten-konten usaha, dan itu dilanjutkan. Betul. Saya kira itu Ardi. Baik Pak, mungkin dicukupkan ya dari penjelasan dari Bapak. Itu sangat memotivasi kami selaku anak muda sekarang, dan sangat bermanfaat sekali. Dan saya harap anak muda zaman sekarang juga bisa meniru bagaimana Bapak Sali ini berkecimpung di dalam dunia
pendidikan di dalam dunia wirausaha gitu Pak. Mungkin Pak dicukupkan sekian ya Pak. Mohon maaf juga mengganggu waktunya dan semoga Bapak Sali ini sehat selalu dan Amin. selalu berinovasi kepada anak muda juga ya Pak. Nah, Oke. terima kasih. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.